bisa nonton live di sini, berarti nontonnya di PRTV, gitu. Saya rasa terkait sertifikat kita bikin simpel aja ya. Kalau teman-teman nonton juga di PRTV, di screenshot aja begitu, nanti sampaikan ke kami, bisa di grup, nanti kami berikan juga untuk sertifikatnya. Begitu. Nah, saya ingin menyapa pembicara kita dan sekaligus saya memperkenalkan. Yang pertama ada Mas Hendriawan Widiatmoko, MTI. Selamat pagi, Mas Hendriawan. Selamat pagi, Mas Budi. Ini saya panggil Mas, nggak apa-apa ya? Apa harus Pak? Apa-apa. Biar kelihatan muda. Siap, memang masih muda kan, kelihatan muda. Seumuran lah Mas ya? Iya. Nah, Mas Hendriawan ini, atau mungkin kita panggil Mas Hendri, sebagai subkoordinator perancangan aplikasi rumah belajar tentunya, di Pusdatin Kemdikbud Republik Indonesia. Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau. Yang kedua, kita punya Ibu Raden Roro Martiningsih, MPD. Selamat pagi, Ibu Roro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Semua. Terima kasih. Lagi di mana ini, Bu? Backgroundnya bagus sekali. Di rumah, ini kan virtual background. Oh iya, betul, virtual background. Maksudnya bagus virtual backgroundnya. Rumah belajar kan ini virtual backgroundnya. Yes, mantap memang rumah belajar. Mas Hendri juga itu backgroundnya rumah belajar juga, untuk 9 tahun ya Mas Hendri ya? Ya, betul. Nah, memang kreativitas. Kemarin kita mengadakan seminar virtual, Mas Budi. Oh ya? Virtual di 34 provinsi. Ini background yang kemarin saya pakai. Oh, oke. Itu acaranya barengan atau beberapa hari itu, Mas? Atau sekali waktu? Berbarengan 34 provinsi. Keren. Nah, nanti kita akan lanjutkan di sini, Mas, karena ini lebih mungkin general, ada guru, ada siswa juga yang hadir, nanti bisa sharing-sharing. Nah, yang terakhir ada Mas Komang Budiatnya. Selamat pagi, Mas Komang. Selamat pagi, Mas Budi. Apa kabar? Baik, sehat, becik-becik. Waduh, itu bahasa Bali ya? Ya, sehat, baik-baik. Siap. Ini Mas Komang di kota mana Balinya nih? Saya di Bali Utara, Mas. Jadi lumayan sih dari Denpasar. Di Bali Utara. Okay. Berarti nanti kalau ke Denpasar saya bisa kontak Mas Komang ini. Bisa. Kami punya 3 duta rumah belajar di Provinsi Bali. Oh, siap. Tapi kalau ke sana saya ke rumah belajar sekaligus liburan, Mas. Iya, pasti. Oke, Mas Komang, makasih. Jadi kalau bicara Bali, saya kebetulan pernah ke Kintamani karena ada acara di sana, dan ke Denpasar. Kebetulan waktu itu ada acara Australian Awards, ketemu dengan konjen, karena di sana ada konjen Australia. Ya. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama 3 narasumber kita, sudah hadir di sini. Kita akan belajar banyak dari ketiga pembicara ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit bahwa memang di era era revolusi industri 4.0 ini, teknologi memang tidak bisa dipisahkan dari segala lini, terutama dalam hal pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita menawarnya, berarti kita memilih mundur atau memilih terkubur untuk kemajuan. Bahkan di negara-negara lain itu memang sangat gencar sekali. Kalau kita lihat, maaf nih, saya mute dulu. Di negara lain misalnya Tiongkok, Jerman, Finlandia, itu negara atau pendidikannya bisa maju bukan hanya karena gurunya yang hebat, bukan karena IQ dasarnya yang bagus, tapi memang teknologi ikut berperan di situ. Nah, kita akan bincang-bincang bagaimana sebenarnya rumah belajar itu hidup dalam lingkungan sekolah bersama guru dan siswa. Saya coba juga itu Bapak Ibu masuk ke rumah belajar, ternyata ini
apa ya, pengalaman pribadi saya lah ya. Dan saya tidak diminta untuk mempromosikan, tapi saya mencoba sendiri. Memang mudah Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba itu ada fitur seperti latihan soal, kemudian ada laboratorium maya, kemudian juga ada digital class, sama sumber belajar. Jadi sebenarnya beberapa orang itu karena belum mencoba saja. Jadi mereka kadang kewalahan karena belum masuk ke linknya. Tapi setelah masuk ke linknya, saya coba-coba latihan soal, laboratorium maya itu menarik. Misalnya laboratorium maya deh, itu saya coba itu di bagian misalnya ini memasukkan zat kimia di tabung-tabung begitu. Itu bisa dimasukkan tuh tabung satu mau dimasukkan susu sapi atau ikan atau jagung, itu bisa kita pilih. Kemudian kita bisa masukkan takarannya berapa mililiter ya, bukan milimeter. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita aduk juga begitu. Nah, ini menurut saya salah satu solusi bagi sekolah-sekolah mungkin yang terbatas dari sisi IT-nya. Kemudian di masa pandemi ini kita tentu ada istilah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, ada learning from home. Jadi siswa-siswa sebaiknya kita bisa dorong untuk menggunakan rumah belajar ini, dan tentu ini kan gratis ya. Sayang kalau ada hal yang gratis, apalagi kan kita sebenarnya menggunakan pajak kita juga untuk menggunakan ini. Ngapain kita harus menggunakan yang berbayar kalau ada yang gratis gitu kan. Sedikit ini Mas Hendri, Ibu Roro, dan Mas Komang memberikan semacam pengantar terkait rumah belajar. Nah, saya ingin masuk ke Mas Hendri dulu sebelum menampilkan slide PowerPoint-nya. Nanti juga ke Ibu Roro dan Mas Komang. Saya ingin bicara santai dulu karena kita ingin sersan di sini ya, serius santai ya. Mas Hendri, saya ingin tanya-tanya boleh ya Mas ya? Bisa tolong di-unmute dulu, Mas? Ya, silakan. Oke. Mas, ini kan 9 tahun kan lumayan panjang nih, bahkan panjang sekali. Sebenarnya secara singkat, gimana sih dinamika perjalanan rumah belajar ini, termasuk antusias guru dan siswa penggunaan rumah belajar, Mas? Bisa tolong diberikan secara singkat, Mas Hendri? Ya, Mas Budi mungkin sedikit bercerita nih sebelum saya mulai itu kan nanti presentasi bahwa rumah belajar kita launching tanggal 15 Juli tahun 2011. Kita ingat sekali bahwa 2011 itu bukanlah zamannya belum seperti yang sekarang. Dengan semua orang yang sekarang sudah memegang gadget, hampir setiap orang sudah pegang gadget, bahkan lebih dari satu, bahkan menurut survei gadget itu di seluruh dunia lebih banyak dari jumlah penduduknya gitu ya. Ya, betul. Ya, 2011 kita meluncurkan itu belum dengan teknologi yang saat itu seperti sekarang. Itu memang tantangan terberat kami adalah memperkenalkan sebuah, kami menyebutnya sebuah portal pembelajaran yang berbasis PIK waktu itu, dan masih belum banyak orang yang kemudian mengenal rumah belajar, tahu, bahkan menggunakannya. Itu yang kemudian lebih banyak sih memang karena faktor tadi teknologi yang belum merata. Itu yang menjadikan kemudian tantangan terberat kami di awal-awal tahun 2011. Kemudian maaf Mas, tolong di unmute Mas. Ya, siap. Ya. Siap. Ya, kemudian di tahun 2012, 2013 mulailah kita mulai memperkenalkan rumah belajar ke 34 provinsi kepada Bapak Ibu guru, dan responnya alhamdulillah cukup baik karena memang konten-konten yang kita buat itu sifatnya benar-benar kita buat untuk istilahnya orang yang baru megang mouse gitu, yang belum bisa pakai komputer, itu memang bisa pakai rumah belajar. Itu yang kami harapkan. Jadi di awal-awal tahun itu memang kondisinya
teknologi yang belum mendukung, sehingga kita buat rumah belajar itu begitu mudah. Tapi kemudian di tahun ketika perkembangan teknologi begitu pesat, gadget, smartphone begitu semua orang sudah pakai, teknologi 3G, 4G masuk gitu. Alhamdulillah rumah belajar semakin mendapatkan tempat di masyarakat. Itu kira-kira Mas Budi sedikit Baik. gitu ya. Siap. Mungkin kalau boleh tahu Mas, berapa sih sekarang pengguna atau user dari rumah belajar ini Mas sampai sekarang totalnya? Kalau pengguna artinya kan kita ada dua, artinya kita ada yang memang sebagai member kita dan hanya sebagai pengunjung, karena kita sifatnya terbuka. Kita tidak mengharuskan orang kemudian mendaftar, kemudian harus memiliki akun untuk dapat mengakses rumah belajar. Kalau untuk pengguna itu sekitar 14 juta. Kalau member kami sih total sekitar 1,5 juta. Wow, banyak sekali ya, 14 juta member ya. Ini luar biasa Mas. Oke Mas, terima kasih Mas Hendri. Nanti saya akan tanya-tanya lagi. Siap. Saya ke Ibu Roro sekarang nih. Ibu Roro kan sebagai duta rumah belajar di Provinsi Jawa Timur, betul Bu ya? Nah, kalau di Jawa Timur sendiri Ibu, kami pengen tahu bagaimana sih antusias teman-teman di sana, karena memang Jawa Timur kan dari sisi ini sekolah lumayan banyak ya, kemudian juga akses internet relatif mudah, tidak sulit begitu untuk koneksi internet. Bisa Ibu ceritakan bagaimana situasi pengguna di Jawa Timur, Ibu? Oke, Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota dengan 660 kecamatan, Mas. Tidak semua di kota, tetapi juga ada di pulau-pulau seperti Madura, kemudian Gili-Gili dekat Madura, juga ada Bawean yang jauh sekali dari Madura, bahkan mungkin mendekati itu ya, Kalimantan. Jadi dan di sana ternyata mereka itu pengguna rumah belajar. Jadi setelah mereka mendapatkan sosialisasi rumah belajar itu kan kebetulan kalau Pulau Bawean itu kan masuk wilayah Kabupaten Gresik. Nah, saya juga baru tahu kemarin itu antusiasme guru-guru Bawean itu banyak setelah saya sosialisasi rumah belajar di Gresik, itu pesertanya banyak dari guru Bawean. Alhamdulillah, sehingga saya malah senang ya kalau mereka itu sangat antusias. Kemudian tidak semua Jawa Timur pun mendapatkan sinyal yang baik, Mas. Jadi beberapa memang baru saja tidak dikategorikan 3T. Mungkin mereka ya sebenarnya masih 3T, tapi kan kadang-kadang kan punya semboyan 3T itu kan malu. Jadi mereka berusaha untuk tidak menjadi 3T. Nah, seperti itu. Jadi antusiasmenya baik. Jadi mereka mau berusaha untuk bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik dari segi pendidikan dan pengembangan dirinya. Seperti itu. Jadi Dinas Pendidikan juga memfasilitasi bagi guru-guru di seluruh Jawa Timur itu untuk menggunakan rumah belajar. Bahkan diwajibkan. Jadi yang saya tahu di Surabaya sendiri itu wajib menggunakan rumah belajar. Bahkan seperti ini, sekarang ini masa pandemi, jadi itu wajib menggunakan rumah belajar. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali Bu ya. Jadi memang walaupun di Jawa Timur yang Pulau Jawa begitu ya, ada beberapa lokasi yang kesulitan internet juga. Mungkin di daerah pedesaan begitu ya, tapi beruntungnya dinas di provinsi atau di daerah, di kabupaten begitu ya, ikut mensupport untuk sekolah-sekolah menggunakan ini. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, baik, saya ingin berikan waktu ke masing-masing pembicara sekitar 10 menit nanti untuk menyampaikan materinya. Nanti Bapak Ibu di sini
selaku peserta, silahkan memberikan pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat ya. Nanti bisa saya pilih, bisa saya bacakan, atau kalau waktunya pas, bisa saya minta untuk menyampaikan langsung. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, saya mungkin langsung ke Mas Hendri untuk menyampaikan materinya, sekitar 10 menit Mas ya. Bisa kurang, bisa lebih. Silakan Mas Hendri. Sudah bisa share screen ya, insya Allah. Oke, good. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi yang saya hormati dan Bapak Ibu peserta seminar atau webinar ya Mas Budi sebutnya yang saya hormati. Ini tadi sudah sempat saya mengawali. Sempat saya mengawali cerita sedikit bahwa tentang bagaimana perjalanan rumah belajar dari tahun 2011 sampai dengan hari ini tahun 2020. Yang menjadi kemudian visi dari kami meluncurkan rumah belajar di tahun 2011 itu bukan pada kemudian rumah belajarnya menjadi terkenal, rumah belajarnya dikenal oleh semua orang, semua belajar dipakai, tapi yang kami harapkan bahwa adanya pemerataan kualitas akses di pendidikan, terutama akses terhadap teknologi. Karena kami merasa ketika kami meluncurkan tahun 2011 tadi, masih banyak Bapak Ibu guru kita pada tahun itu yang belum menguasai TIK dengan baik. Bahkan kalau kami kebetulan ke beberapa daerah, kami menemukan masih banyak Bapak Ibu guru, mohon maaf, memegang mouse saja sulit gitu. Tidak tahu bagaimana memegang mouse, itu bagaimana cara menggerakkan, mereka tahunya malah diangkat Bapak Ibu. Mouse itu diangkat gitu, kemudian baru digerak-gerakkan, padahal itu yang kemudian kami merasa bahwa kehadiran rumah belajar bukan kemudian kami mengenalkan platformnya, tapi kami lebih pada pemerataan kualitas akses terhadap teknologi, terutama penguasaan kompetensi TIK bagi Bapak Ibu guru. Jadi inilah rumah belajar dari tahun ke tahun wajahnya berubah. Ketika awal, kalau kita lihat awal yang paling ujung ini, kita melihat masih dengan tampilan yang begitu, kami sendiri kalau melihat, oh kok tampilannya masih ya? Sederhana sekali kami, karena Iya. Karena memang teknologinya belum seperti saat ini yang kemudian sudah mengenal web yang responsif dengan tampilan yang berbasis mobile. Sekarang ada sekarang dulu masih sangat-sangat sederhana, yang kami utamakan waktu itu hanya pada tampilan grafis. Di tahun 2011, kemudian di tahun 2012, dan mulai tahun 2014 kami mulai mengadopsi tampilan yang lebih sederhana tapi lebih user friendly dengan terutama untuk yang pengguna mobile. Kemudian baru di tahun 2018, 2019 kami meluncurkan versi mobile-nya. Karena kenapa kemudian kami meluncurkan versi mobile itu pun juga karena memang kami ingin menjangkau seluruh kalangan dari masyarakat. Karena pengguna web memang mayoritas masih Bapak Ibu guru, sementara siswa-siswa kita belum terjangkau. Sehingga kami memberikan alternatif akses rumah belajar itu menggunakan perangkat mobile. Itu yang kami coba kembangkan dari tahun ke tahun, sehingga kami berharap, sangat-sangat berharap bukan pada rumah belajar kemudian dikenal, dipakai, tetapi pada peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, terutama untuk pembelajaran berbasis TIK-nya. Nah, inilah yang kemudian ada 4 hal yang menjadi pokok dari filosofi kami kemudian meluncurkan rumah belajar. Yang
pertama bahwa kami ingin menyediakan yang namanya, yang ini Bapak Ibu, Open Educational Resources. Kami ingin menyiapkan bahan belajar yang sifatnya terbuka untuk bagi siapapun, terbuka bagi siapapun untuk mendownload, terbuka bagi siapapun untuk memodifikasi, dan terbuka untuk siapapun untuk melakukan sharing kembali konten yang ada di rumah belajar. Jadi itu yang kami coba persiapkan, karena kami sadar mungkin Bapak Ibu guru, Mas, I'm a fag nigga, fuck me in a Tesla. Nigga rubbing on my thighs with some ketchup. Bitch, I'm gay, so you know that those I got lube. What you want, son? My dick small, you act like you want. Put my dick inside his mouth, he started choking. That dick in me, bro, that shit got me moaning. Yes, I'm gay, and my sister, oh shit, I'm twerking. Dick, but that shit be hurting. Nigga fuck me, then he close to curtain. Stick up in my kidney, got me tweaking. Niggas like all weekend. Yeah, bro, your dick, that shit bigger than my cousins. I might fuck my dad, I might just fuck my cousin. Dick up in my ass, bro, that shit just got me coming. And I just fucked the little nigga Jimmy. Kayaknya ada yang hack ini. Yes. Oke, silakan lanjut Mas. mungkin bisa dirubah dulu Mas Budi. Settingannya ya? Iya, kita bikin settingannya. close ya? Ya, dibikin close, nanti saya jadi co-host saja teman-teman yang pembicaranya. Oke, sebentar. Tolong Mas, dibantu ya. Oke. Sudah co-host Mas? Belum. Sepertinya salah deh. Co-host kan? Ya, saya oh iya. Oh, sorry, salah. Salah, ini ke Pak Hari Kurniawan ini. Co-hostnya. Yes, sorry. Nyalakan dari yang lain. Kira tak error berarti. Aku sebentar. Panitia Rekodnya. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, sudah bisa Mas Hendri? Sudah. Mungkin dikunci aja ya. Ya, dikunci aja Mas Budi. Pas 100. Oke, monggo. Thank you. Saya lanjutkan rekamannya ya. Tadi saya pause sebentar. Ya, monggo Mas. Ya, Bapak Ibu, sedikit interrupt di teknologi, memang kita harus hati-hati ini. Betul. Pertama ini sambil Bapak Ibu juga belajar kalau menggunakan perangkat video conference, memang pastikan full kontrol di Bapak Ibu sekalian, karena ini beberapa sekolah juga banyak kan menggunakan video conference, Mas Budi, untuk aktivitas pembelajarannya gitu ya. Iya. Siap Mas. Ya, saya lanjutkan tadi sampai Open Educational Resources, bahwa ini konten yang ada gratis. Tadi Mas Budi sudah menyebutkan untuk bisa pakai yang gratis ini, gratis dan bisa Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu bisa modifikasi, Bapak Ibu bisa share ulang. Kami mengadopsi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau Bapak Ibu yang orang Jawa mungkin mengenal istilah niteni, niroake, dan nambahi. Artinya niteni itu artinya kita mencoba mengamati apa yang ada gitu. Di rumah belajar kami siapkan itu, contohnya, prototipenya, konten kita siapkan.
Itu yang kami berharap Bapak Ibu niteni, mengamati, niroake, Bapak Ibu mencoba mengikuti contoh yang kami siapkan. Kemudian karena kami berikan akses untuk memodifikasi, Bapak Ibu bisa nambahi. Artinya kan kita belajar dari melihat, kemudian kita mengikuti, kemudian kita bisa menambah dengan inovasi-inovasi sesuai dengan selera kita. Itu yang coba Bapak Ibu sekalian di rumah belajar kita bawakan itu, bahwa tadi saya di awal menyebutkan rumah belajar bukan kemudian kami bertujuan untuk memperkenalkan portal ini, tapi kami membawa misi untuk bahwa pembelajaran berbasis TIK itu harus dijalankan. Karena itu kita ada program professional development, community building, dan quality evaluation. Professional development kami mengajak Bapak Ibu guru yang kebetulan hadir di sini dan Bapak Ibu di seluruh Indonesia untuk kita sama-sama meningkatkan kompetensinya. Jangan sampai kemudian ada istilah siswanya abad 21, gurunya abad 20, dan bahkan infrastrukturnya di abad 19. Kita inginnya semua pada jenjang level yang sama, tetapi memang perannya yang harus berubah. Kalau Bapak Ibu dulu lebih banyak mengajar di depan kelas, kita rubah perannya, Bapak Ibu menjadi seorang fasilitator. Bapak Ibu mencoba mengubah peran dengan memanfaatkan teknologi tadi untuk Bapak Ibu mencoba menjadi fasilitator proses pembelajarannya. Kami mengajarkan model-model pembelajaran seperti flip classroom, nanti Pak Komet akan menyampaikan, kemudian ada blended learning. Kami sudah siapkan kontennya, Bapak Ibu bisa pakai untuk proses pembelajarannya, dan kami mengajak Bapak Ibu juga untuk berkontribusi terhadap rumah belajar. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi mengirim bahan belajar, itu terbuka untuk berkontribusi, memberikan saran, masukan di community building yang kami buat. Kemudian quality evaluation, kami siapkan fasilitas pembelajaran jarak jauh yang dengan contoh-contohnya kami siapkan. Kemudian ada bank soal. Bank soal ini contoh-contoh soal dari semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK ada di dalam sini. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar, artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan murid punya kebebasan berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Itu yang akan terus kita bantu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, Rumah Belajar memang semenjak tahun 2011 kita launching, kita luncurkan, kemudian sampai dengan hari ini, itu kami berusaha untuk tadi, memberikan kebebasan bagi Bapak Ibu guru untuk berusaha memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, juga memberikan kebebasan untuk siswa-siswa kita mengakses teknologi. Kita tidak membatasi, kemudian tapi kita juga tetap menjaga bahwa peran Bapak Ibu guru tidak akan pernah tergantikan, karena teknologi hanya sebuah alat. Bapak Ibu gurulah yang menentukan kemana kemudian teknologi itu akan dipakai. Apakah untuk kebaikan, ataukah seperti apa. Itulah yang kemudian sama-sama kita dorong ke arah sana. Bapak Ibu sekalian, Mas Budi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit quote bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Kita harus terus berusaha, kita tidak boleh pantang menyerah, karena banyak hal di depan kita, banyak hal yang harus kita persiapkan, terutama siswa-siswa kita untuk dapat menghadapi perkembangan yang sangat di depannya begitu luar biasa, tantangannya yang ada begitu luar biasa. Saya mengutip lagi bahwa didiklah anakmu, didiklah murid-muridmu untuk siap hidup di zamannya.
kita tidak boleh mendidik mereka seperti kita mempersiapkan untuk di zaman ini, tapi kita harus mendidik mereka untuk dapat bersaing nanti pada eranya, pada zamannya masing-masing. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sangat komprehensif sekali ya disampaikan Mas Hendry, singkat, padat, dan jelas. Sangat cocok sudah nih diangkat menjabat sebagai subkoordinator. Jadi alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian punya subkoordinator yang muda, energik, dan cerdas ya. Makasih Mas Hendry. Nanti kita akan buka tanya jawab. Saya persilahkan dulu dua pembicara lain biar nanti kita bisa menangkap secara utuh materi-materinya, terutama yang dari pusat tadi sudah disampaikan Mas Hendry. Kita ingin mendengarkan bagaimana perkembangan atau dinamika yang ada di Jawa Timur. Oke, silakan Ibu Roro untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Siap. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Budi silahkan tolong di-share materi saya. Oh iya. Oke. Bentar ya. Kenalkan Yang Bapak ini ya. Ibu, saya Bu Roro, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur dan kebetulan saya menjadi Duta Rumah Belajar terbaik nasional pada tahun 2017. Wow, luar biasa ini. Jadi saya mengenal rumah belajar itu sebenarnya sebelum saya menjadi Duta Rumah Belajar. Saya itu mengenal rumah belajar itu pada tahun 2013. Saat itu saya lewat di depan sebuah ruangan hotel gitu, di situ ada pelatihan rumah belajar. Lalu saya tertarik, kepengen tahu apa sih rumah belajar itu, sehingga dari situ saya searching internet yang waktu itu memang masih jarang ya mengenal rumah belajar itu seperti apa, dan seperti yang disampaikan Pak Hendry, rumah belajar mengalami perkembangan. Oke Pak, di slide berikutnya. Di Jawa Timur untuk rumah belajar itu sudah menjangkau seluruh area karena untuk distrik Jawa Timur sudah mengadakan PJJ bagi daerah 3T di Jawa Timur. Jadi ada pembelajaran secara daring dan saya diminta untuk menjadi tutor bagi guru-guru di daerah 3T di Jawa Timur. Itu sudah saya sampaikan linknya di situ, link presentasi saya diminta untuk 24 episode saat itu. Lanjut Pak, berikutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, kemudian selama saya menjadi Duta Rumah Belajar itu banyak sekali keuntungannya, dan bagaimana saya bisa menjadi Duta Rumah Belajar itu saya diminta untuk sharing, berbagi di talkshow Pojok Inspirasi. Linknya juga sudah saya sampaikan. Lanjut Mas. Sebagai Duta Rumah Belajar, bahkan guru-guru semua, Anda semua yang ada di sini juga diperkenankan untuk mengisi konten rumah belajar. Anda semua dapat memanfaatkan konten-konten rumah belajar, dapat mengunduhnya, dapat membagikan kepada orang lain, dan dapat juga mengisi konten. Bagaimana cara memanfaatkan konten rumah belajar, bagaimana pembelajaran yang menarik ada di sibatik.kemdikbud.go.id. Kemudian selain saya mengisi konten rumah belajar, saya juga mengisi YouTube rumah belajar. Di situ lanjut Mas. Lanjut lagi Mas. Lanjut lagi. Oke, berikutnya yang Sapa DRB Mas, Sapa DRB. Yang Sapa DRB, terus di atasnya Mas. Sebelumnya Mas. Oh iya, terus sebelumnya Mas. Jadi ini kan agak loading ya. Lah ini pas Mas, ini pas. Oke, jadi kami Duta Rumah Belajar selama belajar di rumah itu diminta untuk mengisi acara Sapa DRB. Ini adalah pembelajaran bagi siswa.
Jadi siswa-siswa selama belajar di rumah, jadi sebelum TVRI berbagi belajar di rumah, duta rumah belajar khususnya telah terlebih dahulu mengadakan acara Sapa DRB belajar dari rumah. Jadi para duta rumah belajar itu telah mengisi acara tersebut dan berhadiah pulsa. Mas, ini setiap satu sesi ada 3 pemenang yang mendapatkan pulsa untuk dapat belajar di rumah, karena kan selama belajar di rumah kan perlu kuota nih. Nah, siswa yang beruntung setiap sesinya mendapatkan 75.000. Ini kan ada 3 sesi satu harinya. 3 sesi, kemudian per sesi 3 orang. Jadi 9 orang. Itu per level. Jadi ada level SLB, SD, SMA, SMK. Jadi ada SLB, SD, SMP, SMA, SMK yang setiap sesi ada setiap level ada 3 sesi dan setiap sesi berhadiah untuk 3 orang. Jadi banyak sekali pulsa yang dibagikan oleh Pusdatin saat itu untuk membantu belajar di rumah. Ini kegiatan belajar di rumah selain untuk siswa juga ada untuk guru. Jadi ketika siswa itu libur, masa siswa libur, maka Sapa DRB itu beralih untuk peningkatan kompetensi guru yang berhadiah sertifikat. Jadi ini sertifikat ada disediakan oleh Pusdatin, Mas. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru ini. Jadi, mantap. Dapat pulsa, dapat sertifikat, Bu ya? Yang siswa dapat pulsa, Mas. Kalau yang iya. dapat sertifikat. Dan ini tidak dibatasi, Mas. Jadi harus berapa guru yang bisa akses gitu, tidak. Jadi sebanyak Open ya? guru yang bisa akses akan mendapatkan sertifikat. Dan kalau dia datang 3 kali, ya dia akan mendapatkan 3 sertifikat gitu. Oke. Kalau Menarik. di setiap acara itu dia hadir terus, ya dia sertifikatnya bisa banyak. Nah, biasanya kalau satu guru sudah dapat, lalu di-share di media sosial, nah yang lain itu jadi sedih. Kenapa kok waktu itu nggak ikut, jadi menyesal gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya bisa merasakan di grup-grup yang saya baca, loh saya nggak dapat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat memang ada beberapa hal yang harus diisi. Jadi selain dia harus hadir di Vicon itu sejak awal, karena kan link absen itu dibagikan di awal nih, kemudian di sesi akhir itu kan harus mengisi evaluasi gitu. Jadi dia harus mengisi di bagian awal dan di bagian akhir. Selain itu kan juga mendaftar di aplikasi pengembangan diri pembelajaran dari rumah belajar itu di sistem simpatik. Oke, di fitur PKB itu kan ada. Oke, Mas, lanjut. Nah, setelah saya memanfaatkan rumah belajar, bagaimana saya berbagi apa sih rumah belajar itu? Karena selama ini guru-guru yang sejak tahun 2017 ya, walaupun rumah belajar ini ulang tahun yang ke-9, seperti yang dikatakan Pak Hendri itu mengalami perkembangan. Jadi kan zaman dulu itu kan belum musim tuh pakai MOS, jadi belum mengerti awal-awalnya itu tahun 9 tahun yang lalu itu kan awal-awal internet kan juga nggak seberapa paham guru-guru. Dan bahkan sampai tahun 2017 ketika saya menjadi duta itu kan tidak semua orang itu mengerti isi dari rumah belajar itu sendiri. Mereka dengar, oh ya dengar rumah belajar, tapi isinya seperti apa, bagaimana dengan dibandingkan yang berbayar, gitu kan tidak mengerti. Nah, rumah belajar ini gratis Bapak Ibu guru dan isinya sangat luar biasa, isinya banyak sekali. Ada laboratorium maya yang di situ disediakan tabung reaksinya, siswa bisa menuang zat-zat ke situ yang itu tidak ada di platform lain. Nah, ada juga wahana jelajah angkasa, di mana kita bisa melihat seperti isi planetarium. Oke, untuk bagaimana saya memanfaatkan rumah belajar, bagaimana saya mensosialisasikan rumah belajar ini menyebabkan saya terpilih sebagai guru berdedikasi nasional, Mas, tahun 2019. Wah, luar biasa. Mantap memang Ibu Roro ini. Saat saya hadir di situ, ini kan ada guru berprestasi dan berdedikasi dari seluruh jenjang. Ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, luar biasa, pendidikan luar biasa. Jadi ini kan diikuti oleh Dikdas, Dikmendiksus, kemudian macam-macam level ya. Kemudian saat saya hadir itu pun
ada 34 provinsi dari setiap level itu ketika saya tanya ya tidak semua mengenal rumah belajar dengan baik. Jadi saat itu saya membawa stiker dan saya presentasi di awal. Jadi ketika acara belum mulai itu sudah saya memberanikan diri untuk menjelaskan apa itu rumah belajar di depan teman-teman saya. Itu tampak di situ saya membagikan stiker rumah belajar yang saya bawa dari rumah dan saya bagikan ke acara itu. Jadi mungkin orang lain berkata, kok pede amat ya ibu ini kok menjelaskan rumah belajar. Maksudnya kan tidak semua orang itu punya karakter pede banget gitu. Maksudnya ini saya merasa juga setelah acara itu saya kepedean gitu. Jadi saya menjelaskan rumah belajar di depan teman-teman saya. Mungkin kan ada orang yang karakternya malu-malu gitu. Nah, ini saya pede saja, saya jelaskan apa itu rumah belajar di hadapan teman-teman semua. Dan juga saya diberi kesempatan oleh Pak Hendri dan Pak Gogot saat itu untuk berbagi kepada para pengawas dan kepala sekolah. Jadi kan saya ini mewakili SMP guru, tapi saya bisa untuk berbagi di depan pengawas. Ini tampak ini ada tulisan pengawas teknik ya. Jadi saya juga berbagi pada pengawas dan kepala sekolah. Acara itu juga saya tulis di pena. Jadi pena ini merupakan sarana bagi guru untuk menulis dari rumah belajar. Oke, lanjutnya Mas. Slide berikutnya. Oke, saya mengenal rumah belajar itu tahun 2013. Saya sangat tertarik saat itu, padahal saya belum menjadi duta. Jadi saya menjadi duta tahun 2017, tetapi saya sudah mengenal rumah belajar pada tahun 2013. Saya memanfaatkan rumah belajar pada tahun 2013 dan menjadi best practice saya saat mengikuti lomba guru berprestasi tahun 2013 dan menyebabkan saya menjadi juara guru berprestasi. Juara 1 guru prestasi itu mendapatkan hadiah dari wali kota, Mas, itu wali kota Surabaya, Bu Risma. Wah, mantap, Bu. Nah, ini karena saya menggunakan rumah belajar dalam pembelajaran seperti itu, kan kala itu masih jarang guru. Kemudian pada tahun 2018 karena rumah belajar juga, jadi bagaimana lanjutnya Mas. Nah ini saya bisa mewakili Indonesia ke acara Education Exchange di luar negeri. Maksudnya ini mewakili Indonesia Mas ini. Ini menurut saya juga keren. Di sini ada 2 duta rumah belajar yang ikut berangkat, yaitu Pak Suherman dari Jambi. Oh iya, yang guru berdedikasi tadi ada 4 duta, Mas, kebetulan. Jadi ada 4 duta yang lolos mengikuti seleksi mengikuti seleksi guru berdedikasi dan berprestasi, yaitu Bu Ilva dari Bangka Belitung, lalu Pak Leonardo Kak Leonardo Sijabat dan dari juga Jambi, Pak Salari dari Aceh. Ya itu dari Jambi. Kalau yang ini saya dengan Pak Suherman, saya berangkat ke sana. Ini kan setiap guru yang terpilih mewakili Indonesia ini kan harus punya proyek. Mas, saat itu proyeknya apa yang bisa dipresentasikan di luar negeri. Kalau Pak Suherman ini dia adalah bagaimana Pak Suherman mensosialisasikan rumah belajar ke guru-guru yang lokasinya jauh-jauh itu dengan SWE, jadi dengan Microsoft SWE. Kalau saya, topik yang saya angkat adalah bagaimana siswa saya itu menggunakan rumah belajar, sumber belajar kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan pada akhirnya dari kreativitas mereka bisa mencintai sekolah gitu. Jadi mereka lebih cinta sekolah daripada sebelumnya. Jadi ini akhirnya yang diapresiasi. Jadi banyak guru dari luar negeri itu yang mengapresiasi saya gitu. Jadi rumah belajar juga saya kenalkan di situ. Linknya sudah di foto-foto gitu. Oh ya, nanti saya lihat gitu. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Lagi loading kayaknya. Menulis di pena ya. Nah, ya. Ya, oke. Ya Mas, kan memang kalau di Masnya cepet deh, kita belum tahu, nggak sama gitu ya. Oke, saya juga rajin menulis di pena. Jadi ini Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu guru bisa menulis di pena. Pena itu alamatnya di pena.belajar.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu menulis, ini tulisannya bisa di screenshot, linknya bisa, kalau ASN itu bisa untuk kenaikan pangkat di artikel gitu, artikel yang dipublikasi ini lumayan karena ini kan ya, walaupun nilainya 0, tapi kalau 0,0 dikumpulkan kan jadi banyak gitu ya.
Saya bukan ASN, tapi saya senang menulis gitu. Jadi sering tulisan saya itu saya kirimkan di pena. Saya sering menulis itu kegiatan saya. Jadi kegiatan saya, misalnya saya mengikuti pelatihan atau apa. Nah, berikutnya ini di jurnal Tenodik, saya juga rajin menulis di jurnal Tenodik. Kalau tidak dimuat ya tidak apa-apa, berarti kan harus direvisi tulisan saya. Bapak Ibu, saya juga menyarankan Bapak Ibu semua untuk menulis di jurnal Tenodik. Ini gratis Bapak Ibu. Kalau biasanya saya dengar itu teman-teman ASN itu bingung mencari jurnal untuk memuatkan tulisannya agar bisa kenaikan pangkat, dan itu membayar biasanya mahal. Bahkan mahasiswa itu kalau nulis itu agar bisa dimuat jurnalnya itu, saya dengar itu, wih, mahal-mahal gitu Pak. Ini jurnal Tenodik ini gratis. Jadi kalau Anda menulis di sini ini nggak bayar dan gampang sekali. Bagaimana caranya? Anda masuk aja di jurnaltenodik.kemdikbud.go.id. Di situ sudah ada tutorialnya. Maksudnya gini, ada petunjuk bagaimana sih tulisan yang harus Anda kerjakan, berapa jenis fontnya, kemudian berapa rujukannya, tahun berapa yang boleh dirujuk, dan seterusnya. Itu sudah ada petunjuknya dan mudah sekali di link itu. Oke, lanjut. Oh iya, kalau dimuat biasanya saya dapat uang saku ini, lumayan. Jadi kalau di jurnal lain itu kan berbayar ya. Kalau di sini saya malah dapat uang saku ini. Wah, enak ya. Enak, ini bisa mempertebal dompet saya. Biasanya kan dompetnya isinya nota-nota gitu. Ini sekarang udah ganti lembaran uang. Oke. Selain itu, aktivitas saya sebagai duta rumah belajar adalah saya mengikuti seleksi. Jadi Pusdatin itu mengadakan seleksi gitu untuk menjadi tutor bagi sekolah Indonesia di Den Haag, dan saya lolos. Banyak sih yang tanya, loh gimana caranya kok bisa jadi guru di SILN? Gampang kok, nanti ada seleksi saya gitu. Seleksinya itu apa saja? Waktu itu saya mengikuti seleksi wawancara, diantaranya adalah kemampuan berbahasa asing. Jadi saya ditanya juga dalam bahasa Inggris. Kemudian seleksi yang lain itu adalah ya ditanya gitu, mengajar, mungkin seperti micro teaching gitu, terus juga ada tes. Kalau ada pertanyaan juga, Anda mau nggak ngajar pelajaran lain gitu selain mata pelajaran saya? Kan saya ini guru matematika, tapi saya ditanya waktu itu, mau ngajar geografi apa enggak? Mau, saya gitu. Ngajar aneh-aneh gitu, saya bilang mau. Loh kok mau, kenapa gitu kan aneh, saya guru matematika kok mau ngajar sosial. Saya bilang, oh ya di rumah kan saya ngelesi, dan saya sudah biasa ngelesi itu seluruhnya gitu. Jadi murid-murid les yang datang ke rumah saya itu biasanya saya handle semua pelajarannya gitu. Jadi setidaknya saya mengerti gitu bagaimana membelajarkan. Apalagi di sekolah itu kalau ada guru yang cuti gitu, pernah ada guru pergi haji gitu, saya mengajar bahasa Indonesia, mengganti mengajar bahasa Indonesia. Saya pernah juga menjadi pengganti guru PKN, jadi sudah biasa kalau saya mengganti yang lain. Akhirnya untuk kelas Maya Jejak Dunia ini saya mengajar SMP untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan pendidikan kewarganegaraan. Saya mengajar 3 mapel untuk 3 level, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi saya mengajar 9 kelas di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Den Haag. Terus kemudian ketambahan dari Moskow, jadi itu ada Moskow juga. Berikutnya, slide berikutnya Mas. Oke. Ya, kemudian saya diberi kesempatan untuk berbagi apa sih rumah belajar itu di seri webinar Guru Belajar Dikdas. Jadi saya sangat bersyukur saat itu karena ketika saya lihat itu narasumbernya yang guru waktu itu hanya saya gitu, yang lain itu bukan guru. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Pak Hendri, terima kasih pada Pusdatin, Pak Kokot, Hasan semua atas kepercayaannya selama ini, sehingga saya bisa menjadi narasumber untuk GTK Dikdas, dan ini kesempatan yang luar biasa gitu ya. Jadi saya di sini memperkenalkan caranya ngeklik. Nah, banyak pertanyaan, alhamdulillah banyak pertanyaan gitu ya. Terus ini saya pandu apa yang harus saya klik, ini saya menunjukkan HP saya tampak ya di situ. Bagaimana saya memanfaatkan rumah belajar, bagaimana siswa memanfaatkan rumah belajar lewat HP, bagaimana cara mendaftar gitu. Kadang kan nggak ngerti cara daftar, ternyata gampang mendaftar rumah belajar itu tinggal klik emailnya, lalu sudah detek. Jadi pilih Google gitu langsung detek, atau Facebook langsung detek. Selain saya berbagi di GTK Dikdas, saya juga berbagi di P4TK Matematika, bagi guru inti matematika, karena saya kan terpilih sebagai guru inti. Kemudian saya bisa berbagi, pada waktu itu tidak ada jatah saya
untuk menjadi narasumber rumah belajar, tapi saya memohon izin, bolehlah saya untuk berbagi apa itu rumah belajar. Karena teman-teman pun guru inti juga tidak semua mengerti isinya rumah belajar itu apa gitu. Akhirnya saya berbagi di sini, saya bisa berbagi dan semua saya ajak mengunduh aplikasi rumah belajar, saya tunjukkan caranya menggunakan, luar biasa. Guru-guru ini sangat senang gitu, bahkan di sela-sela kegiatan itu di jam-jam istirahat itu atau malam itu banyak yang bertanya. Oke, berikutnya, alhamdulillah juga saya bisa berbagi saat acara Edu Day Microsoft di Medan. Jadi bagaimana saya mengkolaborasikan rumah belajar itu sebagai konten dan Microsoft itu sebagai tool gitu ya. Jadi untuk SWE misalnya, saya bisa membuat tutorial. Jadi di situ video-video sumber belajar itu saya letakkan di SWE. Kemudian yang konten web itu bisa saya copy gitu dan saya masukkan di SWE. Kemudian untuk untuk form itu saya bisa juga mengkolaborasikan antara rumah belajar dengan Microsoft. Jadi di sini saya mengkombinasikan bagaimana untuk berbaginya itu dengan mempergunakan Microsoft. Dan ini saya terpilih sebagai narasumber untuk Edu Day Microsoft di Medan, alhamdulillah. Demikian, dan ini juga saya tulis kegiatan itu di rumah belajar. Saat itu hadir pula Pak Hendri juga hadir. Oke, lanjut, Mas. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Roro atas penjelasannya. Ini Ibu Roro benar-benar bonek ini ya. Jawa Timuran, bonek. Ada acara langsung. Jadi emang harus berani. Justru ini tepat ini saya rasa. Pusdatin atau rumah belajar punya sosok seperti Ibu. Dan dapat apresiasi juga kemana-mana. Kita juga butuh saya rasa ya orang seperti Ibu ini di berbagai tempat agar masif karena yang di-share itu yang positif. Jadi sesuatu yang positif biar orang dapat manfaat yang banyak. Nah, lanjut ke pemateri terakhir ke Mas Komang. Silakan Mas Komang. Halo Mas Komang. Sudah. Selamat pagi rekan-rekan semua peserta webinar hari ini. Pagi, wah semangat sekali nih Mas Komang. Ya. Cocok. Yang terhormat Bapak Endriawan Widatmoko, Pusdatin Kemdikbud, yang kami sangat banggakan. Ibu Roro Martiningsih ini, beliau itu adalah DRB terbaik 2017 rumah belajar. Dan terima kasih untuk Pak Mas Budi Sugandi dari Klik Coaching, itu sangat menginspirasi kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai saya sendiri perkenalan dulu ya. Saya itu Pak Komang Budi Adi. Ini sebenarnya saya duta rumah belajar varian berbeda. Kalau rekan-rekan semua di Indonesia itu ada 34 duta rumah belajar setiap tahunnya. Saya sendiri adalah duta rumah belajar varian berbeda yaitu kelas virtual, kelas mayanya. Ya, jadi kelas maya jejak Bali. Jejak Bali itu hanya jejaring jelajah kreativitas Bali. Seperti dikenal sekarang itu namanya kelas virtual ini sangat lagi hit sekarang di masa BDR ini. Sebenarnya pemerintah Provinsi Bali itu tahun 2017 menggalakkan namanya program e-learning pertama kali di Indonesia melalui sebuah program namanya Jejak Bali. Dan Jejak Bali ini sepenuhnya didukung oleh Pusdatin Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu fitur yang sangat bermanfaat untuk program pelaksanaan belajar dari rumah, BDR, yaitu kelas digital. Izin share, Mas Budi. Silakan Mas, silakan. Bisa langsung dari laptopnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah fitur yaitu kelas virtual atau kelas maya sebagai LMS pendukung program belajar dari rumah atau BDR di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Jadi kelas digital itu merupakan sebuah LMS yang ini rata-rata saya yakin semua teman tahu apa itu LMS, yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Nah, pemanfaatan kelas maya di masa BDR ini sebenarnya sangat penting sekali, rekan-rekan, sebagai pengganti kelas tatap muka. Jadi ada pembatasan masa berskala besar itu, di mana salah satunya adalah siswa dan guru itu laksanakan pembelajaran di rumah, kita bisa laksanakan pembelajaran, tetap pembelajaran itu terjadi melalui kelas virtual atau kelas maya. Selain itu, kelas maya atau kelas virtual ini bisa digunakan sebagai kelas remedial. Jadi, untuk mencapai ketuntasan belajar, kita bisa memanfaatkan kelas remedial di kelas digital. Selain itu, kelas digital juga bisa digunakan untuk enrichment, itu untuk penambahan materi, contoh, dan latihan soal. Dan paling penting, kelas maya atau virtual ini sebenarnya sangat pantas atau cocok digunakan atau dilaksanakan bagi para ibu bapak guru yang mengajar di vocational school atau sekolah kejuruan. Karena ini siswa yang magang di tempat praktek industri itu tetap mereka bisa belajar secara offline atau luring. Dan mereka hanya online itu ketika mengambil modul, nanti mereka bisa belajar secara luring, mempelajari modul yang mereka unduh sebelumnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas prakrin mereka ketika magang di industri. Selain itu, sarana pendukung dalam model-model pelaksanaan pembelajaran yang terkini seperti salah satunya adalah Flip Classroom. Nah, mengapa sih kelas maya di rumah belajar? Karena begini, kelas maya itu mengutamakan fleksibilitas. Jadi siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Bisa memanfaatkan perangkat gawai atau gadget yang dimiliki oleh siswa, yaitu contohnya yang saat ini yaitu smartphone. Aktivitas siswa tersimpan dalam arsip, memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah. Jadi selama ini kalau siswa kita belajar di tatap muka biasanya malu-malu mereka kalau bertanya, berkomunikasi dengan gurunya. Jadi sekat itu kita runtuhkan. Jadi di dalam kelas maya itu ada forum diskusi yang bisa digunakan untuk anak untuk belajar, mengungkapkan pendapat, bertanya, berdiskusi. Jadi di sini ada melatih kemampuan mereka untuk berbicara, komunikatif sebagai salah satu 4C dari kompetensi abad 21. Siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Jadi siswa yang slow learner dan fast learner itu bisa difasilitasi melalui salah satu fitur yaitu kelas maya. Guru dapat mengontrol aktivitas siswa, keuntungan. Jadi dalam pembelajaran kelas maya atau kelas digital ini, sekolah itu sebagai penyelenggara dapat mengawasi atau mengamati aktivitas guru dan siswanya. Nah, sebelumnya Bu Roro sudah menyampaikan tentang kelas, yaitu kelas jejak dunia. Sebenarnya jejak dunia itu auranya pertama kali itu dari kelas jejak Bali. Jadi saya salah satu yang diberikan kesempatan untuk berbagi bagaimana sih mengembangkan sebuah kelas maya untuk pelajaran jarak jauh atau distance learning. Nah, salah satunya kelas maya jejak Bali yang dikembangkan lebih lanjut menjadi kelas jejak dunia yang digunakan untuk PJJ SIDH Den Haag Belanda. Seperti itu prosesnya kenapa sampai ada PJJ jejak dunia. Selain itu, jejak Bali juga menginspirasi provinsi lain untuk membuat kelas-kelas virtual lain, yaitu kelas digital Si Jempol, kemudian kelas maya Sabah, Banten. Jadi kelas maya ini adalah selama kelas maya jejak Bali itu menginspirasi provinsi lain untuk menerapkan pembelajaran e-learning. Nah, saya akan informasikan jika ibu bapak masuk ke kelas maya di belajar.kemdikbud.go.id itu terdapat sebuah fitur tambahan di bawah, itu kelas terbuka, open class. Jadi ibu bapak, kalau saya masuk ke fitur nah di sini saya masuk ke link kelas maya, bisa tampil Bu Roro tampilan kelas mayanya, Mas Budi bisa tampil ya. Nah di sini terlihat kelas terbuka. Kelas terbuka ini itu bisa dijadikan contoh oleh ibu bapak jika ingin menggunakan kelas digital dalam proses pembelajaran. Ini sifatnya terbuka, jadi tanpa ada password, tanpa ada kata kunci. Jadi kami, Pusdatin, sudah memberikan acuan bagi rekan-rekan untuk
menggunakan kelas terbuka ini silakan, gratis. Lanjut ke PPT. Nah, oke, saya kembali ke PPT. Nah, bagaimana sih strategi pemanfaatan kelas virtual atau kelas digital ini? Yang pertama adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik wajib menyusun aktivitas rencana aktivitas pembelajaran, RPP, deskripsi dan tujuan pembelajaran, jadwal pembelajaran, rancangan penilaian, mengunggah modul, menyiapkan video, dan lain sebagainya. Kemudian tahap pelaksanaan. Jadi kita sebagai guru ketika masuk ke kelas virtual atau kelas digital, kita wajib menuliskan pengumuman, memberikan topik diskusi, melaksanakan assessment atau penilaian, dan yang paling penting sekali adalah memberikan timbal balik atau umpan balik, yaitu kalau ada siswa yang bertanya, kita respon. Kalau ada tugas yang belum sempurna, kita berikan tanggapan. Itu sangat penting sekali ketika itu sebagai sifat emosional, hubungan emosional antara siswa dan guru itu, yaitu kita memberikan respon atau timbal balik terhadap tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa kita. Nah, untuk fitur kelas Maya Pusdakin itu sebenarnya kita bisa tingkatkan layanan, efektivitas layanannya dengan memberikan berbagai variasi modul. Variasi itu bisa secara luring maupun secara daring. Nah, untuk secara luring atau offline itu kita bisa upload sebuah modul, nanti anak-anak mengunduh atau mendownload modulnya itu untuk bisa dipelajari secara luring atau offline, sehingga tidak menghabiskan paket kuota yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan untuk modul secara daring, kita bisa meng-embed atau menyematkan multimedia pembelajaran interaktif, video konten pembelajaran, link sumber belajar, dan atau link-link artikel lainnya yang terpercaya. Kemudian untuk fitur tugas, jadi di kelas Maya itu ada fitur tugas, fitur modul, dan fitur kuis. Itu kita bisa tingkatkan layanannya dengan mengintegrasikan layanan yang lain. Seperti ini, di fitur tugas, kita bisa meningkatkan layanan dengan tugas secara luring maupun secara daring. Jadi kita kombinasi hanya hybrid learning. Jadi untuk tugas secara daring, kita juga bisa memberikan MPA atau multimedia pembelajaran interaktif, tugas bisa berupa rekaman video, atau contoh gambar-gambar contoh panduan pembelajaran. Jadi, sedangkan untuk secara luring, itu anak-anak akan mengunduh tugasnya, sehingga mereka bisa membaca tugasnya secara offline. Nah, untuk integrasi fitur quiz pada kelas digital, kita juga bisa kombinasikan dengan berbagai tools yang lain, seperti gamification. Artinya kita bisa membuat quiz itu seperti bermain game, seperti kita bisa mengembed tools Kahoot, quizzes, dan lain sebagainya. Selain itu kita bisa sematkan quiz form online seperti Google Form atau lain sebagainya. Pak, sebenarnya di kelas digital, di rumah belajar itu ada fitur quiz yang sangat kita bisa manfaatkan dengan baik. Kemudian kita bisa embed dengan fitur bank soal atau quiz berbasis MPI. Jadi kita dalam menggunakan kelas digital ini sangat menentukan kualitas seorang guru untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan juga menarik bagi siswa. Nah, saya sedikit menyampaikan tentang flipped classroom, pembelajaran kelas terbalik. Kita sangat bisa memanfaatkan kelas digital di rumah belajar untuk melaksanakan flipped classroom atau kelas terbalik. Artinya begini, pembelajaran di kelas virtual kita laksanakan itu minimal 1 minggu dengan memberikan modul, video, konten pembelajaran. Jadi anak-anak itu bisa menonton videonya sampai mereka mastery learning, artinya ketuntasan belajarnya. Kalau mereka belum paham, mereka akan rewind videonya. Kalau mereka sudah paham, mereka akan play lagi. Jadi, melalui kelas Maya ini, flipped classroom atau kelas terbalik itu anak-anak, baik slow learner, fast learner, itu bisa belajar sampai mereka tuntas mastery learning-nya. Kemudian proses bagaimana sih sebenarnya? Cara pertama, anak-anak kita kumpulkan sebuah di grup WA untuk diskusi, untuk menginformasikan apa yang akan mereka lakukan di kelas virtual. Setelah itu mereka diminta untuk masuk ke kelas digital, mereka berdiskusi sana, menonton video, membaca modul, dan melaksanakan proses pembelajaran. Itu di kelas virtual. Selanjutnya, di kelas tatap muka. Jadi, di kelas tatap muka, setelah mereka melaksanakan pembelajaran di kelas virtual, mereka akan lanjut ke kelas tatap muka atau face-to-face classroom. Jadi, di sini, anak-anak lebih dititik beratkan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sifatnya diskusi, timbal balik, feedback, dan juga presentasi. Jadi,
di kelas virtual dan kelas tatap muka ini adalah merupakan kita bisa terapkan melalui sebuah model pembelajaran yaitu flip classroom atau kelas terbalik. Nah, aktivitas siswa pada kelas maya itu sangat sangat terukur dan sistematis. Mereka membaca petunjuk informasi, menyiapkan laptop, mendaftar rumah belajar. Kemudian aktivitas belajarnya juga mengunduh bahan belajar, mempelajari bahan ajar, menonton video, aktif dalam forum diskusi, mengerjakan tugas dan mengikuti ujian. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Budi. 10 menit, kayaknya lebih ini. Mohon maaf. Terima kasih, Mas Budi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika Ibu Bapak peserta mendapatkan sesuatu yang masih di pikiran, kami persilakan untuk ditanyakanlah. Silakan Mas Budi, terima kasih atas waktunya. 10 menit mungkin lebih ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, thank you, Mas Komang. Ya, terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Mungkin bisa di-close dulu itu PowerPoint-nya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa ini. Jadi saya benar-benar belajar dan merasa hebat lah Indonesia ya, punya rumah belajar ini. Sistemnya sudah bagus, dari pusat dikontrol, konten-kontennya oke, dan di setiap provinsi ya, itu sudah ada duta rumah belajar. Bahkan di Jawa Timur, ini Ibu Roro duta yang berprestasi ini. Dan di Bali, duta rumah belajar kelas maya, Mas ya. Jadi nggak sebatas biasa. Sebenarnya rata-rata duta rumah belajar adalah guru-guru berprestasi. Oh begitu? Ya. Wah, luar biasa. Siap. Terima kasih sekali lagi atas pemaparannya dari ketiga pemateri. Teman-teman, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di sini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Henry dan Ibu Roro dan Mas Komang. Beberapa sudah dijawab di chat, cuman saya ingin dijawab langsung di sini agar nanti pendengar bisa mendengarkan. Karena kalau di chat kan hanya kita aja yang bisa mendengarkan. Nah, saya sudah mengelis ya. Nanti silahkan Mas Henry, Bu Roro, atau Mas Komang yang menjawabnya. Yang pertama dari Ibu Aflaha Asri Unila. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk rumah belajar, siapakah yang menjadi guru pengajar? Nah, siapa yang jadi guru pengajarnya di sini? Nah, yang kedua dari Hari Kurniawan, SDN 2, Singkep. Mohon agar bisa dijelaskan lebih rinci lagi model pembelajaran di masa pandemi selain fit classroom and blended learning sehingga dapat meningkatkan kualitas PJJ di masa pandemi. Kemudian dari Pak Agus Santoso, SMAN 1, Kerung Pring Lamongan, mohon untuk langkah-langkah atau panduan atau tutorial untuk membuat kelas maya di rumah belajar. Jadi udah pada berminat ini Bapak Ibu untuk mengisi konten di situ. Nah, kemudian ada Heri Kurniawan dari SDN 02 Singkep. Oh, ini yang tadi sudah. Nah, mungkin itu dulu beberapa pertanyaan. Saya persilahkan untuk bisa menjawabnya. Selain pertanyaan ini saya baca di chat banyak apresiasi Mas dan Ibu dan Mas Henry, Ibu Roro dan Mas Komang terkait rumah belajar ini. Banyak sekali apresiasi, cuman saya tidak baca satu persatu. Silakan Mas Henry ditanggapi pertanyaan tersebut. Nanti lanjut ke Ibu Roro dan Mas Komang. Terima kasih Mas Budi. Saya mencoba menanggapi pertanyaan yang pertama terkait siapa yang mengajar ya di rumah belajar. Kalau untuk nanti untuk classroom dan blended learning mungkin nanti Pak Komang dan Bu Roro yang akan lebih mendalami. Sementara tadi juga sudah kita share, nanti linknya mungkin akan kita sampaikan lagi terkait flip classroom dan blended learning. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izin share lagi paparan Mas Budi untuk menjawab. Monggo, silahkan. Bapak Ibu, ini yang tadi sempat saya sampaikan, saya jelaskan tentang apa yang kemudian Ki Hajar Dewantara pernah sampaikan gitu ya.
tentang Ing Arso Sungtulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan kemudian di mana kemudian Ing Arso Sungtulodo itu memodelkan keteladanan. Di prakteknya kita diminta untuk mengamati, niteni, kemudian menentukan sebagai tujuan kesuksesan siswa-siswa kita ke sana. Kemudian Ing Matio Mangunkarso ini adalah menjadi sahabat, kemudian ini bisa mengikuti apa yang kemudian Bapak Ibu gurunya contohkan, yang Bapak Ibu gurunya lakukan, ini untuk proses pembelajarannya dia. Dan Tuturi Handayani itu sebagai motivator yang kemudian kita bisa menambahkan apa yang kita miliki. Kemudian ini menjadikan inovasi buat Bapak Ibu sekalian. Jadi poin terakhir yang nambah inilah yang kemudian kita sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa untuk yang mengajar di rumah belajar itu adalah Bapak Ibu guru, para duta rumah belajar, dan tentunya kami juga ada komunitas-komunitas rumah belajar yang terlibat di dalamnya. Secara day to day, kemudian ini rumah belajar kita bukan konsep seperti bimbingan belajar. Yang kita utamakan di sini adalah tadi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Oleh karena itu, kita mencoba untuk memfasilitasi bahwa kita menyiapkan aplikasinya, kita menyiapkan sistemnya, kita mendukung bagaimana sistem itu dapat dipakai, dapat digunakan dengan membekali Bapak Ibu untuk mengenalkan teknologinya. Oleh karena itu, yang mengajar di rumah belajar sebenarnya adalah Bapak Ibu guru semua yang kemudian sekarang memanfaatkan rumah belajar itu adalah sebagai pengajarnya. Karena kami berharap Bapak Ibu guru semua itu bisa membuat kelas maya sendiri, kemudian mengajarkannya di dalam kelas, kemudian membimbing siswa Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting di sini bukan pada kemudian konten dan isinya, tapi yang terpenting adalah pada aktivitas belajarnya. Kalau itu yang kemudian kita kaitkan pada kondisi COVID-19. Bapak Ibu guru banyak yang takut, kemudian yang saya lihat pada 3 bulan kemarin takut bikin konten karena tidak bisa, bahkan kemudian akhirnya lebih banyak memberikan tugas kepada siswa, padahal membuat konten Bapak Ibu guru bisa lakukan dengan sederhana, dengan membuat video yang Bapak Ibu sampaikan sesuatu, kemudian direkam, di-share, baik itu melalui WA atau melalui sarana pembelajaran. Dan itu yang kita harapkan, kita membimbing Bapak Ibu untuk mencoba mengkonstruksi pengetahuan, menguasai TIK, mengkomunikasikan, dan kerjasama. Jadi yang mengajar sebenarnya adalah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang ada, yang menggunakan rumah belajar untuk bisa mengajar Bapak Ibu siswa-siswanya yang ada di sekolah. Kapan lagi Bapak Ibu akan menjadi role model bagi siswa-siswa kita. Walaupun mungkin jauh, tidak ketemu langsung, tapi siswa-siswa kita akan sangat senang, mereka sangat-sangat merasa bangga ketika melihat Bapak Ibu gurunya yang tampil sendiri dalam videonya gitu, sebagai modelnya menjelaskan materi, itu yang sangat diharapkan, dan siswa-siswanya pasti akan dengan senang hati untuk mau belajar. Mungkin itu, Mas Budi. Nanti Baik, tentang blended learning dan flip classroom, Pak Komang dan ini Bu Roro yang akan menyampaikan. baik. Makasih Mas Hendri. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bisa bikin konten ya di rumah belajar ini. Tutorialnya juga sudah di-share oleh Mas Hendri di chat. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa mengikuti step-step bagaimana cara login, mungkin merekam video sendiri dan nanti menguploadnya, kira-kira begitu. Termasuk juga untuk pembahasan atau bagian soal-soal. Nah, intinya pesan dari Mas Hendri jelas, siswa-siswa itu akan sangat bangga ketika Bapak Ibu ada di situ juga. Jadi mereka tidak sekedar belajar dari guru-guru yang lain, tapi bisa belajar dari gurunya sendiri. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum pensiun, minimal punya 1
konten di rumah belajar. Begitu ya Mas Hendri ya. Ya, setuju Mas Budi. Minimal 1 aja sebagai legacy. Thank you. Baik, silakan Ibu Pahalanya Roro dan Mas mengalir terus Komang. itu. Ya, pahalanya mengalir terus sebagai amal jariah dan ilmu yang Betul. bermanfaat itu. Siap. Monggo Ibu Roro dulu, nanti ke Mas Komang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Untuk pertanyaan bagaimana cara mendesain pembelajaran selain yang itu ya yang tadi disebutkan, saya sudah membuat RPP berbasis rumah belajar, mobile edukasi, televisi edukasi, suara edukasi. Jadi saya sudah membuat RPP, tidak hanya matematika yang saya buat, saya juga memberi contoh untuk pelajaran bahasa Inggris. Sudah saya upload di Guru Berbagi, jadi guruberbagi.kemdikbud.go.id. Nanti klik RPP, lalu di situ setelah klik RPP nanti kan ada kata kunci pencarian. Tulis saja rumah belajar. Jadi nanti RPP saya yang berbasis rumah belajar akan muncul semua. Di situ tuh sudah saya buat RPP-nya 1 lembar, langkah-langkah pembelajarannya jelas. Jadi jelas banget gitu ya. Langkah-langkahnya jadi pertama apa, terus berikutnya apa. Dan saya juga sudah membuat RPP-nya daring. Jadi untuk masa pandemi ini saya sudah membuat RPP daring berbasis rumah belajar. Begitu kiranya, jadi tahapannya jelas. Jadi bagaimana saya mengkondisikan wali murid lewat WA group. Jadi di sini saya menggunakan WA. Jadi karena kan tidak semuanya bisa Zoom atau nanti menghabiskan data. Saya sudah membuat yang paling sederhana yaitu membuat menggunakan WhatsApp. Gitu, Pak Budi. Oke, baik. Makasih. Jadi RPP sudah dibantu oleh Bu Roro ya. Teman-teman kalau butuh format, bahkan yang sudah ada isinya, bisa melihat di tadi itu yang disampaikan Ibu. Di mana tadi itu lokasinya? guruberbagi.kemdikbud.go.id. Oke, guruberbagi.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu. Karena dulu saya pernah juga waktu PKL di sekolah, memang RPP itu guru-guru kewalahan, apalagi dinamis ya, apalagi sekarang pandemi corona ini kan butuh RPP baru, terutama merancang untuk PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti sudah dibantu, nanti tinggal disesuaikan saja saya rasa ya beberapa format. Ini Ibu Roro banyak pahalanya ini. Bantu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silahkan Mas Komang bisa dijawab. Monggo. Terima kasih Mas Budi. Rumah belajar itu sebenarnya untuk kita semua, dari guru, untuk siswa Indonesia. Jadi di sumber belajar setiap guru bisa berkontribusi untuk mengupload atau mengunggah konten pembelajaran. Jadi ini open education resources. Jadi sifatnya terbuka. Yang penting memenuhi kriteria konten dari sumber belajar. Nah, untuk rekan-rekan guru yang masih melaksanakan pembelajaran di rumah atau BDR, kami sampaikan nanti Pusdatin Kemdikbud akan memberikan sebuah buklet panduan pembelajaran dari rumah BDR. Namun kami belum launching. Jadi itu kami sedang susun. Tahap akhir itu akan kami berikan buklet program belajar, panduan program pembelajaran dari rumah. Di sana itu akan include panduan-panduan penggunaan fitur rumah belajar sampai dengan model-model pembelajaran yang bisa diterapkan di masa BDR. Kami akan sampaikan beberapa untuk rekan-rekan bagaimana sih cara menggunakan pembelajaran berdasarkan BDR. Caranya gampang, Bapak. Kita pergunakan fasilitas media sosial. Contohnya paling gampang yang kita miliki adalah WA. Masukkan seluruh siswa di satu WA. Kemudian guru-guru itu dimasukkan semuanya di sana, di WA itu. Contohnya guru kelas 10 semua masuk di sana. Karena biasanya sekarang guru kelas 10 bahasa Inggris lain, WA grup siswanya. Matematika lain, bahasa Jepang lain. Jadi nanti siswanya itu punya banyak grup WA untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi kita tanggulangi caranya adalah buat satu grup WA di mana semua siswa masuk di sana. Contohnya kelas 10, semua siswa kelas 10 masuk di sana, semua gurunya masuk di sana. Jadi nanti ada jadwal pembelajaran daringnya, nanti pada jam pertama hanya guru ini yang boleh
memberikan informasi pembelajaran. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain. Jadi seperti itu, namanya hybrid learning. Jadi tidak lagi seperti dulu, setiap siswa, setiap guru itu punya masing-masing grup WA pembelajaran. Jadi itu akan sangat rumit. Dan anak-anak juga tidak bayangkan setiap guru memberikan grup WA yang berbeda-beda. Dan saya berikan masukan di sini untuk model pembelajaran itu banyak sekali inovatif yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah SOLE, Self Organizing Learning Environment, SOLE. Kemudian selain blended learning, flipped classroom juga bisa menggunakan discovery inquiry, project based learning, problem based learning, PBL. Nanti untuk contoh panduan penggunaannya dan contoh RPP-nya nanti kami akan berikan melalui sebuah buklet panduan belajar dari rumah. Kami sedang susun dan akan segera di launching, Mas Budi. Terima kasih. Ini sangat ditunggu ya, Mas Komang. Nanti ditagih loh beneran ini terkait RPP, pedoman dan lain-lain. Semoga kira-kira berapa lama itu Mas selesai? 1 minggu atau 2 minggu selesai? Mungkin buru-buru bisa menambahkan. Ya, silakan. Menambahkan Pak Budi. Monggo. Ya, jadi sebetulnya Pusdatin sudah ada itu untuk pembelajaran di sibatik.kemdikbud.go.id. Di situ sudah ada contoh-contohnya, monggo dibuka. Itu jadi ada model-model pembelajaran di situ, ada RPP-nya juga. Monggo ada panduan itu dari Pusdatin juga. Jadi di sibatik.kemdikbud.go.id ya Pak Komang ya. Silakan rekan-rekan guru, silakan di sana. Iya, jadi itu beberapa duta juga sudah menjadi model di situ. Jadi sudah ada flip classroom atau discovery inquiry. Jadi model-model pembelajaran yang kekinian lah itu sudah ada di situ. Di Sibatik itu yang selalu berkembang setiap saatnya. Jadi untuk pusat sumber belajar itu. Monggo silakan. Itu gratis. Jadi apapun yang dari Pusdatin itu gratis. Jadi monggo dimanfaatkan. Kalau ada yang gratis, kenapa harus berbayar? Nah, itulah menarik ini. Makasih Ibu Roro. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian otak-atik deh di rumah belajar Kemdikbud. Mudah-mudahan di sana banyak inspirasi, latihan soal, materi, RPP dan lain-lain. Termasuk nanti semoga Ibu Roro dan Mas Komang lancar dalam menyusun niat baiknya yang khusus untuk pedoman belajar daring ya, atau selama masa corona ini. Belajar dari rumah. Semoga nanti sangat membantu sekali itu Mas. Tadi Mas Komang ngasih satu saran ya, karena memang di sekolah itu, kebetulan ibu saya juga kepala sekolah Mas, di SD ya. Jadi ini menjadi masukan juga nantinya. Jadi kebanyakan memang di sekolah itu terlalu banyak grup WhatsApp. Belum di grup-grup yang lain di luar sekolah. Grup keluarga, grup teman, grup ngopi. Wah, itu nanti terlalu banyak. Apalagi mata pelajaran dibikin grup berbeda. Itu akan melelahkan cara saya. Jadi saya rasa bagus dan perlu dicoba apa yang disampaikan oleh Mas Komang bahwa cukup satu grup di setiap jenjang kelas ya. Misalnya di setiap rombel mungkin ya, rombongan belajar. Jadi misalnya kelas 1A misalnya. 1A ini satu grup WhatsApp berisi semua siswa dan semua guru yang mengajar di situ. Nah, nanti tinggal manajemen waktunya. Jadi jangan sampai sekarang lagi bahas matematika, guru fisika juga ngejelasin skemanya. Itu nanti pusing juga gurunya. Saya rasa harus diatur. Kalau yang guru matematika sedang menjelaskan, guru-guru yang lain harus sabar dulu untuk tidak menjelaskan dulu. Jadi biar siswa lebih nangkap dan tidak kebanyakan grup. Saya rasa kita dapat insight yang bagus ya untuk hari ini. Terima kasih Mas Komang. Nah, tentu ini juga kolaborasi. Mas Komang kan sering diskusi dengan Ibu Roro dan Pak Hendri ya. Jadi apa yang disampaikan saya rasa satu suara, satu tarikan nafas begitu. Thank you. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Nanti kami persilakan untuk unmute suara. Karena di sini Bapak memang belum menggunakan, jadi bisa ditanyakan atau untuk memberikan testimoni bagaimana
pelaksanaan atau penggunaan rumah belajar di sekolah masing-masing. Silahkan, ada yang ingin bertanya atau menyampaikan? Bisa di-unmute langsung, saya persilahkan. Ini jangan malu-malu ini. Nanti dimarahin Ibu Roro. Ibu Roro ini inspiratif karena gebrakannya ya, berani. Karena berani begitu dan positif, ya, dikirim ke Singapura untuk mendapat guru berprestasi dan diberikan ini ya, exchange program. Bukan jalan-jalan, tapi exchange program. Nah, silahkan. Ada yang ingin menyampaikan langsung? Tadi di sini ada Pak, siapa ini? Pak Heri Kurniawan atau Pak Agus Santoso sudah mengucapkan terima kasih. Apa mau menyampaikan langsung terkait proses belajarnya? Silahkan. Pak Agus Santoso atau teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan? Oh, kalau masih malu-malu, saya buka. Oke, ada nih kayaknya nih. Halo? Kalau belum, mungkin saya kasih apa sebuah. Oh, boleh. Gini ya. Ya, silakan. Ya, rekan-rekan peserta webinar ini, sebenarnya untuk sekolah itu harus putuskan sebuah LMS yang digunakan secara bersama. Kalau selama ini, itu pengalaman saya lihat, karena saya juga melatih sekolah-sekolah itu, saya lihat itu masing-masing guru itu memiliki LMS sendiri-sendiri. Jadi di HP siswa itu banyak sekali ada aplikasi LMS. Jadi kasihan nanti siswanya itu memorinya kecil, banyak aplikasi. Ya. Jadi kalau kami sarankan cukup satu LMS yang dimana bisa digunakan oleh seluruh siswa dan seluruh guru. Jadi bisa menjembatani antara siswa yang guru yang sangat kreatif dengan guru yang kurang begitu familiar dengan TIK. Jadi kita putuskan satu LMS. Kami di Pusdatin rumah belajar punya yang namanya kelas maya, yaitu kelas digital. Itu di sana sekolah atau kepala sekolah dan pengawas bisa memeriksa, bisa mengamati pelaksanaan proses pembelajaran secara real time. Jadi melalui kelas maya, kelas digital, jadi guru itu bisa dilihat proses pembelajarannya dan siswa juga bisa dilihat pembelajaran. Jadi sekolah itu kalau kami sarankan cukup satu LMS satu sekolah. Kalau mengenai penggunaan kuis lain sebagainya itu hanya variasi saja. Terima kasih Mas Budi. Oke, baik. Makasih Mas Komang. Jadi tadi ada satu bagian begitu, one LSM, jadi satu pintu aja. Di situ nanti Kepsek, kepala sekolah, kemudian dinas itu bisa mengontrol apa saja proses belajarnya. Nah, nanti pokoknya harus sering-sering deh, akrab-akrab aja dengan rumah belajar, dan juga boleh konsultasi ke duta rumah belajar di masing-masing provinsi, semuanya ada kesulitan. Misalnya yang di Bali ke Mas Komang, ke Jawa Timur di Ibu Roro, dan seterusnya. Dan saya rasa semua sangat antusias menjawabnya. Ini Pak Heri Kurniawan. Ya, Pak Heri. Saya unmute-kan deh. Nah, Pak Heri tolong pencet di bagian bawah itu sebelah kiri, tombol mute-nya di unmute. Ya, nah, ya. Sekali lagi Pak, tolong dipencet lagi Pak. Nah, oke, silakan. Terima kasih Pak. Monggo. Perkenalkan diri dulu, baru apa yang disampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, terutama bagi rekan-rekan guru yang hadir dalam webinar kali ini. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, terutama kepada narasumber atau fasilitator, Pak Komang, Bu Roro, dan Pak Budi, serta rekan-rekan semuanya. Kebetulan kita berada pada masa pandemi saat ini, maka kita dituntut untuk melaksanakan PJJ atau BDR atau School from Home
maka kita dibutuhkan LMS. LMS itu bisa berupa WhatsApp, bisa berupa Google Formulir atau Google Classroom atau yang terbaru di Padlet. Bapak Ibu sekalian, Halo, agak putus-putus ya? Oke. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan PJJ itu sendiri atau BDR itu sendiri, ternyata realnya kita mengalami berbagai macam kesulitan atau kendala. Karena hal ini berhubungan dengan IT atau information technology pada suatu daerah. Bagaimana ketersediaan internet, data, karena kita menggunakan fasilitas tersebut. Namun, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber dan Bapak Ibu fasilitator. Kita bisa menggabungkan, kita bisa menggunakan yang namanya blended tersebut. Ada waktunya kita menggunakan daring atau online, dan ada kita menggunakan luring atau offline. Intinya, rekan-rekan guru yang hebat, kita harus bisa menggunakan strategi atau model pembelajaran yang tepat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Roro tadi, mungkin kita bisa memperhatikan, melihat RPP yang telah diunggah oleh Ibu Roro di rumah belajar tadi. Dan kami yang berada di sini, Bu, terutama yang berada di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang berada di perbatasan, hampir berbatasan dengan Singapura ini, Bu, merasa sangat terbantu sekali dengan kegiatan seperti ini. Di dalam forum kita ini, Bu, kami dari SD Negeri 002 Singkep, Kabupaten Lingga, juga diwakili oleh Ibu Ismawati Juliana, Pak Bang Iskandar, Ibu Lucy Putria, Ibu Yunila Kanela, dan lain-lain. Dan alhamdulillah kami mampu masuk ke dalam link ini yang dibatasi oleh 100 partisipan itu, Bu. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut, dan rumah belajar yang di usianya ke-9 tahun ini, yang kalau saya tidak salah tadi pada tanggal 15 Juni 2011 didirikan, semoga kedepannya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan IT, teknologi informasi, dan bekerja sama dengan baik dengan Kemdikbud melalui pusdatinnya tersebut, sehingga bagi kami rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia ini akan mampu dibantu dalam meningkatkan kuantitas, terutama kualitas belajar kami di daerah masing-masing. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas komentar dari Pak Komang dan Bu Roro serta Pak Budi. Saya akhiri dengan mulai topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini jauh-jauh ya dari perbatasan Indonesia dan Singapura. Semoga memang kehadiran rumah belajar ini membantu Bapak Ibu sekalian, baik yang di kota besar, terutama di Pulau Jawa, dan di luar Pulau Jawa, termasuk yang di 3T. Jadi harapannya memang kejungklangan pendidikan kita ini, gap pendidikan kita ini bisa teratasi dengan teknologi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, ini sudah hampir jam 11, dari perkiraan jam setengah 11 selesai. Saya ingin minta semacam closing statement dari Pak Henry, Ibu Roro, dan Mas Komang sebagai penutup ya. Setelah tadi ada pertanyaan, ada testimonial berupa apresiasi yang tinggi dari para guru-guru dan kepala sekolah atas manfaat dari platform rumah belajar yang gratis ini. Nah, saya persilahkan dari Mas Henry dulu, nanti lanjut Bu Roro dan Mas Komang. Silahkan, Mas Henry. Terima kasih, Mas Budi. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, perkembangan teknologi dan pemanfaatannya yang mungkin kita perkirakan sebelumnya baru akan kita hadapi di tahun 2030. Tapi ternyata saat ini kita harus menggunakan teknologi dengan begitu masifnya. Bapak Ibu harus menggunakan Zoom, Webex yang awalnya itu, atau Google Meet itu awalnya sesuatu yang asing gitu ya, tapi sekarang itu menjadi sebuah kebiasaan baru, sebuah kebiasaan baru yang nantinya juga akan merubah
bagaimana kita merancang skema pembelajaran kita. Yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa PJJ itu akan dipermanenkan, bukan kemudian semua akan melakukan PJJ, tapi pada tadi hal-hal yang sudah baik, terkait pemanfaatan teknologi dengan adanya COVID-19 ini, kenapa tidak kemudian dipertahankan? Hal-hal yang baik ini terus dimanfaatkan, terus diadaptasi, kemudian disesuaikan, diperbaiki untuk bisa mendukung pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga pendidikan di seluruh Indonesia akan semakin maju. Kiranya itu Mas Budi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Mas Hendri atas penutupannya. Kita sangat bangga dan merasa butuh memang sosok seperti Mas Hendri. Semoga memang rumah belajar di usia yang ke-9 ini terus bermanfaat dan semakin jaya bagi pendidikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan sekarang Ibu Roro sebagai closing statement-nya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Sesungguhnya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi hambatan itu tidak masalah. Saya bukan ASN, saya ini guru swasta dan dari sekolah yang biasa-biasa saja. Jadi bukan sekolah yang SPP-nya mahal, tidak. Bahkan banyak dari siswa kita yang sekolahnya gratis, tidak berbayar. Tetapi di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi jangan khawatir itu. Dan yakinlah bahwa rezeki itu sudah ada catatannya gitu ya. Jadi jangan khawatir masalah rezeki, pasti akan dijamin kan. Jika kita ikhlas maka Allah membalas, jika kita yakin maka Allah menjamin. Dan yakinlah bahwa matahari itu masih bersinar terang gitu. Jadi gagal di sisi yang ini pasti akan ada kebaikan di tempat yang lain gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Pasti pokoknya kita berusaha, pasti kita akan menuaikan hasil gitu. Kata orang itu bahwa keberhasilan itu tidak membohongi hasil begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi quote-nya luar biasa. Kata Ibu tadi, rezeki itu sudah ada catatannya. Jadi bukan hanya hutang yang ada catatannya ya, rezeki juga sudah tercatat Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir. Ya semoga semuanya rezekinya lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari Mas Bowo, silakan Mas Bowo. Maaf. Dari Mas Komang. Silakan Mas Komang. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk rumah belajar yang ke-9. Dan untuk para rekan guru, teknologi tidak akan pernah habis untuk kita dalami karena setiap hari itu akan ada perkembangan teknologi yang terbaru. Jadi jangan tetap semangat untuk belajar, karena dulu ketika saya diminta untuk menjadi duta pembelajaran e-learning di Provinsi Bali itu sangat susah sekali untuk mengajak guru-guru, mengajak mereka mengenal pembelajaran e-learning, mengenal teknologi, ada banyak hambatan tantangan. Dan pandemi COVID-19 ini memberikan sebuah revolusi untuk mempercepat itu. Sehingga saat ini para guru itu mau, dan mereka baru mengetahui manfaat dari pembelajaran. Dan ingat, teknologi tidak akan menggantikan guru. Guru akan selalu di hati kita semua dan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengajarkan karakter. Demikian yang bisa saya sampaikan Mas Budi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali atas penutupannya Mas Komang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sangat beruntung hari ini mendapatkan materi dari 3 narasumber yang luar biasa. Jadi semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi sekolahnya. Karena saya lihat di sini mayoritas guru. Semoga di masa pandemi ini Bapak Ibu tidak pesimis, bahkan terus optimis, sehingga nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena sekali lagi, guru itu adalah jabatan atau mohon maaf bukan jabatan, profesi yang sangat sangat mulia. Kebetulan saya sekarang lagi S3, itu pun saya rasa saya tidak bisa S3 tanpa diajarkan oleh guru-guru yang mengajarkan huruf A, B, C itu sejak SD. Jadi doa saya itu setelah habis sholat ya kepada guru-guru saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang
susah begitu ya masa corona, tapi yakinlah itu akan menjadi semacam ladang amal buat kita. Ini saya kayak ceramah ini lama-lama ya. Nah, akhirnya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Hendriawan Widiatmoko, MTI, Subkoordinator Perencanaan Aplikasi Pusdatin Kemdikbud, Ibu Raden Roro Martiningsi MPD, Duta Rumah Milenial, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur, maaf Bu. Kemudian Mas Komang Budiatnya sebagai Duta Rumah Belajar Kelas Maya Jejak Bali. Semoga yang disampaikan membawa manfaat dan juga menjadi berkah buat Bapak, Ibu, dan Mas kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu pekan depan dengan tema-tema yang lain terkait pendidikan. Pastikan Bapak Ibu join di grup WhatsApp kami, like and share tentunya sebagai sodakoh di Instagram dan YouTube, kayak iklan aja ya, dan seterusnya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Usahakan juga ada waktu untuk berlibur, karena hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Beberapa masih di sekolah, tapi mudah-mudahan hari Minggu besok Bapak Ibu bisa berlibur, karena kalau Bapak Ibu kerja terus tanpa henti, nanti kurang semangat, kurang kreatif. Jadi kalau boleh saya menyarankan di sini, sisihkan satu hari untuk liburan, yaitu mungkin hari Minggu ya, karena beberapa sekolah Sabtu masuk. Saya rasa itu. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Siap, makasih Mas Hendri. Salam hormat. Oke, izin Makasih pamit Mas Mas Bowo, Budi. Bu Roro. Siap. Oke. Terima kasih. Mas Hendri. Terima kasih Pak Bravo. Hendri, terima kasih Pak Komang, terima kasih Pak Komang loh, namanya juga bukan Pak Bowo, bukan. Iya, Pak Komang. Karena Ada saya punya dari teman. Pak Hendri. Anak temannya Mas Hendri Aku itu tahu Pak adalah Hendri Mas siapa dibilang Hendri. Bowo. Pak Wibo, Pak Bowo. Kenal ya? Berarti wong anu, wong Bang Bali. Iya, iya. Kemang. Siap, kalau gitu sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Nggih, matur nuwun. Banyak. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Induk. Ya.